Sekarang nih soal teori. Saat temperatur radiasi benda hitam turun, intensitas maksimum radiasi akan kayak gimana? Hati-hati, intensitas yang ditanya ya. Coba Berbanding terbalik. Jawab. Yang mana? Aji berbanding terbalik. Nggak tahu. Aku nggak tahu. Ini tentang apa sih? Kalau masih ingat tentang apa ini? Kelas 12 loh ini. Radiasi benda hitam. Ya, ini tentang radiasi benda hitam. Atau lebih tepatnya lagi, radiasi benda hitamnya itu yang dibahas oleh siapa? Siapa namanya? Siapa coba? Pergeseran Wien. Ya, Wien. Masih ingat pergeseran Wien kayak gimana? Besok sama. Oke. Kita lihat coba apa sih pergeseran Wien. Nah, pergeseran Wien. Lihat nih, lihat grafik ini. Geser dengan lambda. Oke. Cakep. Lihat nih, ini ada beberapa suhu ya, ada yang 4000 Kelvin, 3000 Kelvin, 2000 Kelvin. Nah, semakin tinggi suhunya, intensitasnya makin apa? Suhunya makin tinggi, intensitas makin Turun. Kok turun? Ini kan nih 4000 nih. Intensitasnya ini kan. Nah, kalau yang ini yang mana? Nih. Yang ini ya. Hati-hati sama panjang gelombang. Makin tinggi dong. Makin tinggi. Kalau intensitas itu, nih lihat, kalau intensitas itu berbanding lurus dengan suhu, tapi kalau panjang gelombang berbanding terbalik. Nah, artinya apa? Kalian harus teliti dengan pertanyaannya. Mintanya apa? Saat temperatur benda hitam turun, intensitasnya menjadi yang mana? Betul atau salah? Bergeser ke arah panjang gelombang yang lebih panjang. Betul atau salah? Yakin? Kalau misalnya suhunya makin turun, panjang gelombangnya makin panjang. Betul atau salah? Kalau suhunya, ayo, nih coba. Kalau temperaturnya turun, intensitas maksimum bergeser ke frekuensi yang lebih tinggi. Hati-hati ya intensitasnya ya. Nah, berarti yang mana jawabannya? Ya, yang betul yang A. Tidak berpengaruh. Yang A, kok apa yang A? Kenapa jawabannya A ya? Tunggu sebentar. Ini saat temperatur radiasi benda hitam, intensitas maksimum akan bergeser ke arah panjang gelombang yang lebih panjang. Kalau lihat dari grafik, coba kita lihat. Iya. Kalau yang lebih panjang berarti jawabannya suhunya turun ya ini ya? Tadi ya? Iya betul. Yang A ya? Intensitasnya juga turun, iya enggak? Habis. Astagfirullah, Zaidan. Jawabannya A ya. Kenapa? Karena si tadi katanya intensitasnya akan bergerak ke panjang gelombang yang lebih panjang. Kalau dia makin panjang kan di sini kan. Nih. Oh, berarti intensitasnya ikut turun sebenarnya. Kayak gitu ya. Saya kenapa, Bu? Kenapa? Ibu manggil. Hai. Siapa? Mahsa ya berarti. Seorang Mahsa ya? Oke, paham sampai sini? Jidan. Oke. Kian lu Dan. Paham ya ini? Oke, kalau paham ya udah. Ibu lanjut. Nomor 13 tentang apa? Sebuah benda bergerak Tentang bidang XY dengan kecepatan Vx-nya ketahuan. Tentang apa? Magnet. GLBB. Oke. Ini diketahui pada saat E0 bergerak dengan X0-nya 1 meter, Y0-nya 2 meter. Dengan demikian pada saat 1 detik, T-nya 1 detik, jarak benda itu dari posisi awal. Artinya apa? Ini diketahui kecepatan arah X sama kecepatan arah Y. Hanya posisi awal. Artinya apa? Ini persamaannya V. Kalau mau ganti jadi posisi, diintegralin apa diturunin? Integral. Integral, betul ya. Jadi kan kalau dari
S ke V itu diintegral. Kok diintegral, diturunin ya. Diferensial. Kalau misalnya dari V ke A juga di diferensial. Tapi kalau kebalikannya dari A ke V itu integral. Yang ini juga integral. Oh, artinya kita harus integralin dulu. Caranya masih ingat integral? Oke, jago kayaknya matematik. Oke, kita lihat. Kita naik. Oke, kita naik ya. Wah, ini harusnya satu-satu nih keluarinnya. Nggak apa-apa. Oke, kita lihat nih. Untuk Vx dulu. Lihat nih, ini yang X. Berarti posisinya X0, posisi awal, tambah integral dari Vx-nya. Oke, kalau diintegralin jadi berapa? Jadi, ya udah ada nih jawaban. Iya. 3T kuadrat min 2T. Gitu kan, masukin T-nya ketika 1 detik. Berapa posisinya? 2. Nah, sekarang dari yang arah Y, ya, kecepatan arah Y, mau tahu posisi Y-nya, berarti integralin juga. Oke, cara integralnya gimana? Ya, sama kayak tadi, posisi awal disungguh Y-nya, ditambah integral dari ini, PY-nya. 2T plus 6, itu sama aja T kuadrat. T kuadrat, ya ini tuh sama aja. 2 ditambah T kuadrat plus 6T. Dimasukin T-nya 1, gitu kan. Oh ya udah, 1 kuadrat plus 6 sama 9. Nah, hati-hati yang diminta posisinya, artinya apa? Itu X sama Y, kalau mau cari posisi si bendanya, berarti harus nyari resultan vektor dari X dan Y, gitu kan. Oh, berarti akar 85 jawabannya A. Nyampe sini ada pertanyaan? Nggak ada? Belum ada. Oke, nanti terakhir Ibu yang nanya loh ya. Siap-siap. Iya, Bu. Oke, selanjutnya nih. Nah, ini kayaknya kalian materi ini coba ada yang tahu nggak? Belum tahu, Bu. Sejumlah atom, apa itu? Atom hidrogen. Memang elektromagnetik hingga tereksitasi. Atom-atom ini kemudian memancarkan gelombang elektromagnetik sehingga turun ke keadaan Yang ada lapisan-lapisan itu bukan, Bu? Iya, betul. Betul, panjang gelombang terbesar 2 garis spektral yang dihasilkan. Panjang gelombang terbesar 2 garis spektral 2. Ya, turun ke keadaan dasar. Keadaan dasar itu kulit pertama, ya, N1. Panjang gelombang terbesar 2 garis spektral, berarti kalau dari keadaan dasar 2 garis spektral berarti ya yang kedua, ya enggak? 2 garis spektral berarti kan yang pertama. Jadi kalau misalnya ini tuh inti atom, nih. Berarti kan abis inti atom ada kulit pertama, ya enggak? Ini kulit kedua. Nih. Di kulit pertama itu N-nya 1. Kulit kedua ya N-nya 2. Gitu kan? Dia mau turun ke keadaan dasar. Keadaan dasar tuh N1. Nih. Ini tuh keadaan dasar. Keadaan dasar. Ya, artinya apa? Dia pokoknya mau turun ke keadaan dasar, terus dia panjang gelombang terbesarnya itu melewati 2 garis spektral. Ini tuh garis spektral nih. Ini garis spektral pertama, ini kedua. Karena 2 garis spektral, otomatis keadaan dasar kan berarti spektral pertama, yang ini spektral kedua. Oh ya udah, berarti dia N-nya N yang kedua. Dari sini dia turunnya, berarti dari sini ke sini nih pindahnya si elektronnya. Cara ngitungnya kayak gimana? Ini tuh pakai ya spektrum atom hidrogen. Kemarin pas di semester 2 nggak dibahas tentang ini ya. Kemarin Ibu bahasnya hanya nyampe yang atom aja. Kenapa? Karena memang ini tuh nggak keluar kan di UN. Nah, cuman di sini keluar. Ya, kita belajar sekarang. Alhamdulillah ya, UN-nya juga nggak ada. Oke, kita belajar sekarang. Spektrum atom hidrogen ya. Ini nih seperti ini nih. Nih rumusnya. Dari mana sih ini, Bu? Ya, dari situlah. Jika elektron berpindah dari tingkat energi tinggi ke rendah atau sebaliknya, atau kalau tinggi ke rendah berarti memancarkan energi, kalau misalnya dari rendah ke tinggi berarti
menyerap energi gitu ya. Ini rumusnya 1/, sama dengan R dikali 1/n kuadrat min 1/n kuadrat. Nah, N-nya nih hati-hati ya. Yang N yang ini, nih kelihatan nih. N yang dituju, ini tuh N yang dituju. Ini yang dituju. Sedangkan yang ini tuh, yang apa? Awalnya. Dia dari mana? Nah, tadi kan kasusnya, kalau lihat dari yang ini, berarti dari N2 ke N1 ya, karena dia turun, ya nggak? Ini nih, dari N2 ke N1. Jadinya kayak gimana? Oh, yang ditujunya berarti ke N sama dengan 1, ya, awalnya dari N sama dengan 2. Paham ya? Ini nggak ada gambarnya. Tunggu. Ya, gitu. Oh, jadi kalau dimasukin gimana? Aduh, nggak kelihatan jadinya. Oke, kelihatan lah ya. Dimasukin berarti 1/n1. Ini bisa dihapus. Tunggu sebentar, ibu hapus. Oke. Nah. 1/1 kuadrat dikurang 1/2. Nih, habis. Astagfirullah, Idan. Oke, berarti 1/1 dikurang 1/4. Berarti 1 dikurang 1/4, 3/4 ya. Oke? 3/4, jadi lambda, 1/lambdanya dapat 3 kali 1, apa? 2 kali 1,097 enggak. Iya, ya. Ini kenapa jadi di bawah ya ini ya? Coba dihitung pakai kalkulator, nanti hasilnya itu segini. Pokoknya ini hasil dari 1 ke 2. Ya, reaksi tadi dalam lintasan 3 ke lintasan 1. Ini kenapa ini bisa jadi? Ya kan karena kalau 2 lintasan spektral itu bisa jadi dari 1 ke 2, dari 2 ke 1 atau dari 3 ke 1 bisa jadi, ya. Jadi yang berikutnya gitu, setelah dari 2 ke 1, ya berarti yang berikutnya adalah 3 ke 1 gitu kan. Oke, berarti yang ini selanjutnya itu 1,02,6 nano. Jadi jawaban yang benar adalah yang A ya. Sampai sini ada pertanyaan? Mudah-mudahan ada pertanyaan, nanti dibahas di forum ya, biar Bu ini bisa lebih paham lagi gimana, nanti kita atur jadwal lagi. Oke, ada pertanyaan? Ada Bu, tapi belum ada sekarang. Ya, nggak apa-apa. Bu Riva kenapa sih Bu? Masih memproses Bu kalau sekarang Bu. Oke. Oh, Bella, ya Allah. Bel, bener kan Bel? Kenapa Ibu? Enggak, kangen aja sama kamu Bel. Ya, saya juga kangen sama Ibu. Oke, kita lanjut ya. Oke, satu soal lagi mungkin. Kita satu soal lagi. Oke, nomor 15 tentang apa nih? Ini udah belajar walaupun di PM, ya. Tentang gas. Ya. Tentang termo ya. Termodinamika. Termodinamika. Oke. Ini sebuah apa ini ceritanya nih? Kelihatan nggak di situ? Kelihatan ya? Sebuah gas ideal. Sebuah gas ideal. Oke, dalam satu wadah tertutup akan dimampatkan secara adiabatik. Adiabatik, masih ingat adiabatik? Nah, ini yang harus kalian tahu ya. Dalam proses termo itu ada 4 kan? Isotermik, isobarik, isohorik, dan adiabatik. Ketika isobarik, apanya yang tetap? Isobarik. Oke, tekanannya tetap. Isohorik. P. Oke, volumenya tetap. Isotermik. Temperatur suhu. Nah, kalau adiabatik apa yang tetap? Energi. Apa yo? Yakin energinya? Kalau ini nggak sih Bu, nggak ada perpindahan panas. Betul. Berkalornya. Betul, nggak ada kalor yang pindah. Ya, ketika proses adiabatik itu tidak ada perpindahan kalor, artinya dianggap tuh terisolasi. Kayak kita sekarang lagi lockdown ya, terisolasi di dalam. Oke, contohnya kayak termos ya, masih ingat ya? Kenapa? Ya, kenapa si termos itu kalau kita nyimpen air panas itu tetap panas, gitu kan? Artinya ya walaupun nggak ideal banget, dalam misalnya waktu beberapa jam itu bisa adem lagi, karena tadi
si termos tadi didesain untuk tidak banyak untuk ada pertukaran kalornya gitu. Jadi kita taruh air panas tetap panas, taruh air dingin tetap dingin, tidak ada pertukaran kalor. Gitu ya. Ini proses adiabatik. Oke. Nah, bagaimana nih sebuah gas ideal dalam suatu wadah tertutup akan dimampatkan secara adiabatik? Dimampatkan tuh diapain sih? Ini juga kata kunci nih. Dimampatkan, Bu. Gitu, Bu. Diapain? ABBI mana nggak? HBB. Ditutup. Mampet. Dimampetin, Mampet. Mampet. Ya, mampet itu dimampatkan itu berarti volumenya di apa? Dimampat ya, mampat ya. Apa sih mampat? Dipadatkan. Dipadat. Mampang perapatan. Maka energi. Siap San, siap. Oke. Dipadat. Cari dulu aja, jadinya. Ditahan Bu, ditahan. Ini kalau ada online meeting bahasa Indonesia, tolong tanya ke Bu Susi ya. Hah? Indonesia. Oke. Maka energi dalam dan suhu gas ideal tersebut seperti apa, gitu kan? Nah, untuk menjawab energi dalam, kalian harus tahu hukum 2 termodinamika. Masih ingat hukum 2 hukumnya Naruto? Hukum 2 termo? Hukum 2 termo? Iya, Naruto. Vivian arti, Bu. Bukan. NR per T. Jadi energi dalam Asik. atau cakra. Cakra itu apa? Penyanyi, Bu. Penyanyi Bu. Iya, penyanyi Bu. Cakra kan? Siap. Ya, usaha ya. Ditambah dengan apa satu lagi usaha kalor. Energi dalam tuh delta U ya, misalnya ini. Tahu. Tunggu dihapus dulu. Energi dalam tuh delta U. Perubahan energi dalam itu sama dengan usaha yang kita lakukan ditambah dengan kalor. Kebalik nggak? Bener ya? Kiminwe, kebalik. Kiminwe, sorry. Oh iya, lupa. Jadi si Naruto tuh sebenarnya dari sini nih. Kenapa kayak gitu? Nah gini nih ceritanya, kan energi dalam itu energi yang masih tersimpan di dalam kan, ya artinya ketika kita dapat asupan makanan, ya asupan makanan itu kalorinya bakal diubah semua jadi usaha nggak? Jadi W nggak? Enggak, jadi nggak semuanya energi yang kita makan diubah semuanya dari jadi usaha, tapi ada yang disimpan berupa menjadi energi dalam. Jadi energi dalam itu kayak selisih apa yang kita makan dengan apa yang kita keluarin, apa yang kita usahain, diubah menjadi usaha, itu energi dalam. Kayak artinya kalau misalnya prosesnya itu adiabatik, nah kalau prosesnya adiabatik berarti delta Q-nya 0. Ya, delta Q ini sama aja delta Q nih. Delta Q-nya 0. Kalau delta Q-nya 0 berarti delta U-nya sama dengan min W. Negatif. Nih, negatif W. Artinya energi dalamnya itu minus W. Jadi energi dalam berkurang apa bertambah ini? Energi dalamnya berkurang. Suhunya kayak gimana? Suhunya suhunya Naik. suhunya turun apa naik? Naik. Naik. Jawabannya salah. Pada proses adiabatik, delta U-nya min W. Jika volume memanfaatkan, maka sistem menerima kerja ya. Oke, kalian harus ingat nih sama sistem. Jadi kalau anggap diri kalian itu sistem, ya. Kalau kalian mendapatkan usaha, ya, atau dikerjain orang, itu berarti usahanya negatif, ya. Tapi kalau misalnya kalian melakukan usaha, itu usahanya positif. Gitu.
Oh, berarti sistem menerima kerja sehingga bertanda negatif dan delta U bertanda positif. Nih, lihat kan tadi kan delta U ini nih. Delta U-nya sama dengan min W ya, ini yang mana nih? Oh, berarti akibatnya suhunya naik kan. Kalau delta U itu positif ya. Kalau positif berarti suhunya naik. Rumusnya apa sih delta U? 3/2 N R delta T. Ini positif nih. Kalau positif berarti naik. Yang negatif itu usahanya. Hati-hati ya. Energinya bertambah berkurang ya, karena ini positif ya berarti bertambah. Gitu ya. Minus. Oke. Ada pertanyaan? Kita lihat jam berapa sekarang? Kita lihat sebelum Tadi gimana? Nah, ini tuh sampai 11. udah habis waktunya ya. Oke, ada pertanyaan? Nanti kita lanjut minggu depan ya. Lihat dari final. Doain Bu ya. Ya. Nanti petanya dikirimin nggak? Ya dong. Insya Allah untuk minggu depan nanti kita bahas soal-soal untuk simak ya. Yang mau simak ataupun Ibu masukin juga soal-soal utulnya juga ya, biar adil, ada yang simak, ada yang utul. Oke, jadi nantikan minggu depan ya, jangan lupa di channel ini gitu kan. Oke. Sekian dari Ibu, semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doain Bu.